Pemirsa, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, saya Abiwan Suwardi hadir dalam program liputan khusus Beranda Informasi Hadir untuk Negeri yang akan menyajikan sejumlah informasi dari berbagai daerah yang tentunya teraktual, terupdate, dan terpercaya untuk Anda. Ada yang menarik di pusat perkotaan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebuah bangunan tua warisan sejarah peradaban Kesultanan Suku Samawa masih berdiri kokoh dengan arsitektur unik selayaknya istana pada zaman dahulu. Tempat ini bernama Istana Dalam Loka, yang berarti rumah besar atau istana, yang dibangun pada tahun 1885 silam. Setiap ornamen pada bangunan ini memiliki filosofi adat yang sengaja disematkan sebagai bukti keberadaan salah satu kesultanan Islam di Sumbawa pada masa lampau. Konsep rumah panggung dari kayu memiliki luas 904 meter persegi dan menghadap ke selatan, diyakini memberi kesejukan, ketentraman, dan kedamaian bagi pemerintahannya. Begitupun dengan 99 tiang penopang bangunan, dimaknai sebagai perwujudan Asmaul Husna, dan desain ruangan anggota keluarga keturunan Sultan yang dibuat unik, dilengkapi ruang bermain khusus serta ruang persenjataan. Kalau di sini kan ada 13 ruangan, nah itu ada kamar Sultan, kamar permaisuri, putri, terus musolahnya juga, ada ruang persenjataannya, ada kamar inang pengasuh atau semacam babysitter, terus ada kamar selir, ada juga 2 kamar yang diperuntukkan untuk putra sultan yang sudah ada keluarga. Nah yang ini kamar khusus tempat bermain khusus putri, terus ada juga ruangan untuk menenun. Mudah-mudahan hari ini situs ini dijaga dengan sebaik-baiknya, karena ini menjadi tanda bagi generasi yang akan datang untuk belajar bahwa masa lalu yang penuh dengan pembelajaran, keteladanan, dan kejayaan itu harus kita jaga, kita lestarikan menjadi warisan buat anak cucu kita di masa-masa yang akan datang. Istana Dalam Loka kini dikelola sebagai tempat wisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Tidak dipungut biaya untuk bisa berwisata di tempat ini. Namun, setiap pengunjung wajib mentaati peraturan yang berlaku, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan patuh terhadap norma setiap ruang bangunan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara mewartakan. Pandemi COVID-19 memberi arti tersendiri bagi Bambang Gatot, warga Desa Condong Sari, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berkat usaha budidaya lemon organik yang belum lama dimulainya, kini Gatot dapat meraup banyak rupiah. Tingginya kebutuhan akan asupan vitamin C selama pandemi membuat ia tak henti menerima permintaan lemon organik sejak panen pertamanya di medio tahun lalu. Setiap bulan, Gatot mampu menjual 200 hingga 250 kg lemon organik dengan harga per kilogramnya Rp35.000. Menurut Gatot, selain dijual kepada konsumen di Purworejo, Kebumen, dan Magelang, pangsa pasarnya kini sudah menembus beberapa kota besar di tanah air, seperti Jakarta dan Semarang. Kalau dengan adanya dampak pandemi yang akhir-akhir ini semakin meningkat terus, ini alhamdulillah permintaan semakin banyak. Mungkin karena masyarakat sudah menyadari akan kebutuhan asupan untuk vitamin C ini. Buah lemon hasil budidaya Gatot banyak diminati para konsumen, karena mulai dari penanaman hingga perawatan tanaman tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetapi menggunakan pupuk organik yang dibuat sendiri melalui proses fermentasi, yakni dengan memanfaatkan buah dan daun lemon yang rontok sehingga menghasilkan lemon dengan cita rasa yang lebih alami dan buah yang lebih besar.
karena memang saat ini itu lagi masa pandemi, di mana vitamin C harus terjaga. Sedangkan harga buah-buahan kan mungkin agak mahal dan kita nggak tahu kualitasnya. Ini kita biar yakin kita petik sendiri, kemudian nanti kita olah menjadi infus water. Berkat budidaya lemon organik jenis California tersebut, dalam sebulan Gatot mendapatkan omset 7 hingga 8 juta rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratri, Alim, Hari. Presiden Joko Widodo melakukan panggilan video dengan peraih medali emas para bulu tangkis yang berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020, Minggu 5 September 2021. Di awal panggilan videonya, Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya mewakili seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat kepada para peraih medali emas ganda putri dan ganda campuran, Leani Ratri Oktila, Halimatus Sadiah, dan Hari Susanto. Jokowi mengatakan hal tersebut merupakan kabar yang sangat menggembirakan dan membanggakan karena setelah 41 tahun Indonesia bisa kembali meraih medali emas di Paralimpiade. Untuk ganda campuran, ganda putri, Ratri dan Alim. Dan yang kemarin ganda putrinya luar biasa, permainannya sangat bersemangat. Saya sempat takut Ratri dan Alim kehilangan di set kedua karena sempat tertinggal kan. Tapi ya Ratri dan Alim bisa bangkit mengejar dan juara. Sanjungan juga diberikan Jokowi kepada pasangan ganda campuran Leani Ratri Oktila dan Hari Susanto yang telah memenangkan pertandingan dengan merebut medali emas. Mengakhiri panggilan video, Presiden Jokowi mengucapkan selamat dan berterima kasih kepada para atlet peraih medali emas dan pelatih, sekaligus mengundang para peraih medali ke istana. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Ya, sehat, alhamdulillah baik, sehat. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerja sama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Siapa yang tak kenal buah anggur? Memiliki rasa yang khas tentu banyak disukai oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, tak terkecuali di kota Banjarmasin. Namun siapa sangka buah yang memiliki banyak varian jenis ini ternyata dapat dibudidayakan di kota berjuluk 1000 sungai. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ahyadi, warga Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejak tahun 2019 bersama komunitas Anggur Banua Kita telah berhasil membudidayakan buah yang dikenal memiliki harga jual tinggi ini. Dari 12 bibit pohon anggur impor varietas Julian, Akademik, Trans, Angelia, Favor, dan Cosby yang ditanam di lahan pekarangan rumahnya telah menghasilkan buah dan panen beberapa kali. Dalam satu musim, satu batang pohon dapat menghasilkan 100 dompol buah anggur dengan berat bervariatif hingga mencapai 8 ons. Selain itu, pohon anggur ini bisa hidup lama hingga mencapai usia 25 tahun. Saya coba untuk pertama kali 9 pohon. Dari 9 pohon itu sekitar umurnya
3 bulan itu sudah ada 5 pohon yang berbuah. Tapi kalau untuk misalnya jenis, ternyata faktor bibit itu sangat berpengaruh untuk kawan-kawan kalau misalnya ingin budidaya anggur. Jadi harus dipastikan betul bibitnya itu bibit yang terbaik dan dia memang berasal bibit itu memang sudah. Melihat keberhasilan warganya dalam membudidayakan anggur, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 mengapresiasi dan menjadikan budidaya ini sebagai inovasi baru yang menjanjikan. Lebih untuk serius anggur nanti bisa kita arahkan untuk membuat kelompok, dan nanti kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan mengakomodir dan membina untuk segala sesuatunya untuk supaya nanti di Kota Banjarmasin ada nanti kita bentuk komunitas-komunitas anggur yang walaupun nanti pada mulanya hobi, nanti kita arahkan supaya nanti itu menjadikan bisnis. Menurut Mahmud, di Kota Banjarmasin saat ini telah terdapat 50 orang pembudidaya anggur yang tergabung dalam komunitas Anggur Banua Kita. Hampir seluruh anggota telah berhasil mengembangkan budidayanya, namun hanya sebatas hobi. Kedepan DKP 3 Banjarmasin akan memfasilitasi agar budidaya anggur ini dapat dikomersilkan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara mewartakan. Institut Islam Nahdlatul Ulama INISNU Temanggung bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI mendorong masyarakat untuk membangun sikap mental wirausaha pada generasi muda. Hal ini dilakukan karena kewirausahaan dinilai mampu menopang perekonomian dengan melahirkan berbagai inovasi, khususnya di masa pandemi. INISNU dan HIPMI memberikan pelatihan dalam kegiatan aktualisasi ekonomi kreatif berbasis kewirausahaan bagi kalangan pemuda di Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Minggu 5 September. Pelatihan fokus pada penanaman mental berwirausaha, karena kini kaum muda menjadi segmen pasar potensial untuk mengembangkan sektor usaha. Diharapkan wirausaha baru tercipta di sini yang didominasi oleh kalangan muda. Kenapa muda? Ini yang paling penting karena dengan pemuda yang bergerak secara otomatis ruang wirausaha akan berlangsung dalam jangka lebih panjang lagi dan energi mereka masih berlebih. Jangan sampai pemuda ini hanya berdiam diri kemudian tidak melakukan apa-apa. Kita butuh dedikasi, kita butuh komitmen dari pemuda semuanya untuk ikut bareng-bareng nyembuyung ataupun kita bareng-bareng untuk membangkitkan segala macam yang ada di potensi daerah masing-masing. Di sisi lain, pemerintah Desa Jetis berupaya membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda dan menggerakkan pemuda sebagai motor pembangunan ekonomi desa. Karena selain meningkatkan perekonomian desa, wirausaha menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran. Terima kasih, silakan kembali. Dengan adanya pengembangan UMKM, mungkin semoga bisa mengembangkan secara mandiri dan bisa berkembang dan bisa meningkatkan para ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Desa Jetis. Selain memberikan pelatihan kewirausahaan, INISNU Temanggung dan HIPMI juga melakukan pendampingan legalitas perizinan usaha, permodalan, hingga pemasaran. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Tim Paralimpiade Indonesia yang berlaga di Tokyo mengakhiri puasa medali emas dalam keikutsertaan pada pesta olahraga bagi disabilitas 4 tahunan. Bendera merah putih berkibar di tiang tertinggi dan lagu Indonesia Raya berkumandang berkat sumbangan emas atlet para badminton Leani Ratri Oktila dan Khalimatus Sadiah yang berhasil menang atas pasangan dari Cina di babak final.
Kemenangan dan keberhasilan Leani dan Kalimatus langsung diapresiasi Presiden Joko Widodo lewat unggahan di akun Instagram pribadinya yang mengatakan medali emas Indonesia di ajang Paralimpiade Tokyo akhirnya datang juga. Leani Ratri Oktila, atlet kelahiran Bangkinang, Riau, dan Kalimatus Sadiah, lahir di Mojokerto, Jawa Timur, sudah banyak meraih prestasi di ajang bergengsi sebelum medali emas Paralimpiade Tokyo 2020. Pasangan ini meraih medali emas ASEAN Para Games 2015 dan 2017, medali emas pada ASEAN Para Games 2018 di Jakarta, dan medali perak di kejuaraan dunia para badminton tahun 2019. Leani Ratri, atlet para badminton pada tahun 2011 mengalami kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kaki kirinya lebih pendek 7 cm dari kaki kanannya. Sedangkan Kalimatus atau yang akrab disapa Alim sebelumnya ingin menjadi atlet voli. Namun dorongan dari orang tua membuat Alim mulai bermain bulu tangkis sejak kelas 5 SD. Di ajang Olimpiade Tokyo 2020, Leani Ratri Oktila selain mendapatkan emas di kategori ganda putri, juga berhasil mendapatkan medali emas di ganda campuran berpasangan dengan Hadi Susanto. Tidak hanya itu, Leani juga mendapatkan medali perak di kategori tunggal putri. Tim Paralimpiade Indonesia berhasil mengumpulkan 9 medali dengan rincian 2 emas, 3 perak, 4 perunggu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Jangan lewatkan liputan informasi dari berbagai daerah dalam Beranda Informasi Hadir untuk Negeri. LDS TV Lampung bekerjasama dengan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat.